Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas. Setuju? Jadi kalau Mas Anies ada di sana, itu bukan buat kita grogi, tapi itu membuat kita tambah semangat. Tepuk tangan buat semua. Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu, ya. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Betul meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Lihat tuh komentar Bapak itu. 2024 masih pakai rasis. Pak, anak Abah sama Ahoker udah jadi satu. Mereka udah tahu mana yang terbaik. Gak usah pakai rasis lagi. Kok begini bisa jadi menteri ya? Banyakin Pak, makan saksang. Darah gue darah Katolik. Ya, gue orang Jakarta. Dan dengan siapa namanya nih si orang ini main SARA, ya, gue jadi makin ngeh sebenarnya selama ini yang menguatkan bermain SARA dari zaman dulu itu ya orang-orang ini juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media, yaitu Menteri ARA lagi mendapat sorotan dari netizen. Pasalnya dia membuat pernyataan yaitu pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano karena didukung oleh Anies. Nah, pernyataan dari ARA ini ya dianggap adalah membuat provokasi dan memainkan politik identitas. Kita tahu ya, dulu Anies selalu disematkan bapak politik identitas. Ternyata mereka sendiri yang memainkan politik identitas. Nah, pernyataan ARA ini ya dianggap bisa memecah belah bangsa di Pilgub DKI Jakarta. Nah, menurut netizen ya, kubu Ridwan Kamil Susono ini sudah mulai ketar-ketir akibat dari pendukung Ahoker dan pendukung anak Abah akhirnya bersatu, yaitu mendukung Pramono Rano di Pilgub DKI Jakarta. Ahoker! Anak Abah! Mas Pratandul! Menang satu putaran. Hingga mereka pun harus memain isu-isu yaitu SARA dengan menyebar narasi pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano. Padahal jelas sekali ya pendukung Ahoker ini ya merapat ke Pramono Rano dan memberi dukungannya di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Dan kalau seandainya yang disampaikan oleh ARA adalah non-muslim tinggalkan Pramono Rano, ini adalah tidak masuk akal karena justru pendukung Ahoker lebih banyak non-muslim, sehingga ini membuktikan bahwa pernyataan ARA ini adalah benar-benar blunder dan dianggap justru memainkan politik identitas dan membuat provokasi, akan membuat perpecahan di antara umat beragama di Pilgub DKI Jakarta. Nah, apalagi kemarin Marwar Sirait membuat klaim bahwa dukungan Anies ke Pramono Rano bangunkan macan tidur Jokowi dan Prabowo, sehingga ini pun ya mendapat komentar dan reaksi dari netizen ya. Kok bisa Jokowi dianggap macan tidur oleh ARA ini ya? Padahal kalau kita dengar ya podcast Bocor Halus Tempo membocorkan justru dengan turunnya Mulyono dan memberi dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Susono, yaitu suaranya pun tidak berdampak apa-apa karena dianggap Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh pendukungnya. Happy nggak lo? Pengaruh Jokowi mulai turun ya? Hewan yang happy. Aduh, kupu papa. Tapi kalau kita melihat, ya, apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat, khususnya di kantong-kantong suaranya Anies, Pram. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei, itu apalagi di tim internalnya Pram juga melihat ya, mengkaji ya, menganalisis gitulah ya, dari lembaga survei itu, ada beberapa faktor undecided voters, itu nanti mereka larinya kemana, gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% faktornya. Anies itu justru 40%. Oh, tinggi sekali. Yang kedua itu faktor Prabowo. Yang ketiga justru faktor Ahok. Ahok, Basuki Cahaya Betul. Purnama. Jadi even Ahok lebih tinggi dari Jokowi. Faktornya di Jakarta ya. Oke. RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia itu justru malah menjadi senjata makan tuan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya, kubu dari Ridwan Kamil Susono semakin panik dan ketar-ketir akibat dua kubu pendukung dari Ahoker dan pendukung anak Abah bersatu memberi dukungannya kepada Pramono Rano. Dan lembaga survei di Jakarta memprediksi pasangan Pramono Rano akan memenangkan kontestasi di Pilgub Jakarta.
Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Hai Marwar Sirait, Anda sadar bahwa ucapan Anda ini bisa memprovokasi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat DKI Jakarta. Yang Anda lakukan ini membangunkan kami yang dari kemarin kami skeptis terhadap pemilihan Pilkada DKI. Kali ini saya, salah satu orang yang menggerakkan gerakan coblos semua, memutuskan untuk memilih 03 karena Anda telah membuat stigma buruk karakter assassination terhadap Anies Baswedan. Anda menuduh Anies Baswedan adalah tokoh radikal. Anda menuduh Anies Baswedan adalah tokoh intoleransi. Pernyataan Anda akan kami buktikan nanti di tanggal 27. Anda seperti seolah-olah tidak memikirkan dampak dari ucapan Anda ini yang akan menjadikan perpecahan anak bangsa, khususnya warga DKI Jakarta. Dan Anda perlu ketahui, Anies Rashid Baswedan adalah penerima Harmony Award, yang artinya tokoh yang bisa menjaga toleransi yang baik ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Anda ini menyakiti seluruh anak Abah, bukan hanya anak Abah yang di DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Seolah-olah anak Abah adalah tokoh yang didukung adalah tokoh radikal dan intoleransi. Jadi saya nyatakan di sini juga pada teman-teman semuanya, sampai mulai hari ini saya akan memilih 03 dan saya tinggalkan Gercos, bukan karena ajakan siapapun, tetapi melihat telah dilecehkannya Anies Rashid Baswedan oleh Marwar Sirait. Anda tahu, logikanya ini bukan hanya untuk saat ini. Penyematan stigmatisasi ini sepertinya akan digoreng terus ke depannya. Kalau sampai Pak 03 kalah, didukung oleh Pak Anies Baswedan, ini akan menjadi senjata mereka. Mereka selama ke depan sampai 2029 akan membenarkan pernyataan dari Marwar Sirait ini kalau tidak kita lawan. Mereka nanti ketika Pramono Anung dan Dul kalah, mereka akan menyatakan bahwa Anies Baswedan yang membuat kalah Pramono Anung dan Dul karena suara-suara non-muslim berpindah gara-gara Anies Baswedan. Ini adalah stigmatisasi kejam yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Ini adalah karakter assassination yang dilakukan Marwar Sirait, dan bagi saya pantas kayaknya Marwar Sirait untuk meminta maaf atau diproses dalam pernyataan yang penuh provokasi ini. Jadi teman-teman, saya mulai hari ini meninggalkan Gercos dan memilih 03 bukan atas ajakan siapa, tetapi saya akan menegakkan marwah saya. Ada dua hal yang membuat saya bisa berubah sikap, yaitu ketika di atas prinsip. Apa itu? Marwah, harga diri, agama saya dan keluarga saya. Maka hari ini saya mengajak kalian semuanya bahwa ini bukan lagi tentang Dul, bukan tentang Pramono, bukan tentang Ridwan Kamil, bukan tentang Suswono, bukan tentang Dharma Pangrekun, tetapi ini tentang perlawanan kita terhadap rezim-rezim yang mengambil keuntungan dari polarisasi di tengah masyarakat. Kita tahu selama 10 tahun ini kita terpecah belah, terjadi polarisasi di tengah masyarakat, dan ternyata itu dari kubu siapa? Silahkan pikirkan sendiri. Dan terjadi polarisasi ini ternyata ada yang mengambil keuntungan. Mereka seperti tidak rela kalau masyarakat ini sejuk, mereka tidak rela seolah-olah kalau masyarakat ini rukun. Jadi teman-teman semuanya, tentukan sikap kalian. Saya mulai hari ini meninggalkan Gercos dan memilih 03 bukan atas bujukan siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tetapi karena marwah saya, harga diri saya, agama saya, Islam sepertinya dijadikan alat kampanye bagi non-muslim. Mohon maaf saya menggunakan kata non-muslim kepada Marwar Sirait, bahwa mereka seolah-olah mengatakan Anies Rashid Baswedan adalah tokoh radikal, tokoh intoleransi. Padahal jelas Pak Anies Baswedan adalah penerima Harmony Award sebagai tokoh pemimpin gubernur DKI Jakarta yang merawat nilai-nilai toleransi dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam perlawanan. Halo, selamat siang. Gue baca sebuah artikel, tahu bener tahu enggak, tapi kayaknya sih bener ya. Itu salah satu pendukung siapa namanya, Ridwan Kamil ya, kalau nggak salah Marwar, kalau nggak salah ya, itu bikin opini yang menurut gue sesat. Perkenalkan, nama gue Gabriel, gue pure Katolik, darah gue darah Katolik ya, gue orang Jakarta. Dan dengan siapa namanya nih, si orang ini main SARA ya, gue jadi makin ngeh sebenarnya selama ini yang menguatkan bermain SARA dari zaman dulu itu ya orang-orang ini juga sebenarnya ya. Jadi sentimen negatif terhadap suatu orang ini ya, manusia-manusia ini yang bermain. Nah, tapi mereka nggak mikir efeknya buat kita nih yang minoritas ini gitu loh. Kita dipaksa hidup dalam ketakutan, bertengkar dengan teman sesama satu negara ya, kebetulan beda agama ya, orang-orang ini ternyata. Dan ternyata ini mau dimainkan lagi di pilkada di Jakarta. Jadi makin yakin gue bahwa dengan menangnya Pramono Anung di Jakarta, maka
yang kayak gini-gini, yang orang-orang kayak gini makin lama harus hilang. Ya kita bersama semua agama membangun Jakarta, ya. RK, Anda salah, ini Jakarta, kita udah capek sama perbedaan ya. Ya, kita dikotak-kotakan, kita diteror-teror, itu tim lu malah bikin lu makin terperosok. Jujur gua PDI sejati ya Marwar ya, gua sekeluarga dan satu gereja mungkin. Pokoknya daerah Priuk lah, Priuk Sunter itu ya yang Katolik kebanyakan. PDI sejati nggak pengaruh karena kita tahu yang benar dan yang salah, sama seperti pada pemilu kemarin ya. Ingat, jangan mainin kayak gini, kotor, jorok. Menterinya Prabowo mulai melakukan narasi-narasi yang memecah belah. Marwar Sirait. Marwar Sirait titik 2, pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano karena didukung Anies. Apa-apa Anda bahas-bahas itu? Anda memang jelas akan ingin mempengaruhi itu kan? Anda jelas bicara juga ini membangunkan macan katanya. Jokowi dan siapa? Prabowo. Dia juga sempat bilang ini. Marwar tantang PDIP dan Anies. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Wow, ngeri nih. Ngeri orang satu ini nih. Ini nggak benar. Ini menterinya Prabowo ini. Setelah dia berkhianat ke PDIP. Pernyataan Marwar Sirait mengkonfirmasi. Jadi siapa selama ini yang menggunakan politik identitas? Itulah kecerdasannya Pak Anies. Keluar dari zona nyaman. Mendukung Pramono Dul. Dan akhirnya terlihat narasi-narasi yang terkait politik identitas keluar dari seorang mulut Marwar Sirait yang membahayakan dan mengganggu stabilitas politik Pilkada DKI 2024. Jadi serem banget ya, bangunin macan tidur. 2 lagi macannya. Kalau gue sih takut. Tapi kira-kira yang bisa bangunin macan itu apa ya? Kucing, nyamuk, yang pasti lebih serem dari macan dong. Lebih gede pastinya. Panik nggak tuh macan? Macan nggak boleh panik-panik, nanti menciut tuh jadi kucing. Kata si Ara kayak gini, Anies dukung Pramono, bangunkan macan tidur, namanya Jokowi. Bang Ara ini ngomong sebagai apa ya? Sebagai anak buahnya Jokowi atau anak buahnya Prabowo? Padahal kita tahu sendiri, yang namanya macan itu ya Prabowo, bukan Jokowi. Ya udah, kalau memang dianggap macan si Jokowinya, disuruh tidur aja. Soalnya nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga Jokowi kampanye di Jakarta. Dia dengan lantang mencoba untuk menjadi oposisi dari Kim Plus atau oposisi terhadap Pak Jokowi. Kayak misalkan di Jakarta, Anies lebih pro dan mendukung Pramono, sementara Jokowi mengendorse dan mendukung Ridwan Kamil. Dan Ara nih Pak Menteri kemudian dengan lantang bilang bahwa ya Anies tuh membangunkan macan yang sedang tidur pulas atau macan yang sedang tidur baik, cantik gitu ya. Ada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi setelah lengser langsung kampanye kemana-mana. Jadi siapa yang macan? Penting emang begitu. Penting emang. Kagak. Terus ngapain lu pada sewot? Gini ya. Kalau Jokowi yang dukung sana sini ya terserah lah, bodo amat, kagak ngefek. Tapi kalau presiden ya gue sewot. Karena kenapa? Hanya demi elektabilitas, kenapa harus mencederai integritas Presiden Prabowo? Saya memohon dengan sangat. Ya semua tahu Prabowo ketum Gerindra, tinggal pakai foto dia aja di baliho. Ngapain? Ngapain pakai memohon-mohon gitu? Dengar nih baik-baik, kalau seseorang punya kotoran yang disembunyikan, nggak usah ribet-ribet nyari cara buat menjegalnya. Ngapain repot-repot keliling ke partai-partai buat main tekanan sana-sini. Cukup ancam dia dengan daftar hitam kasusnya. Pasti langsung tunduk, jongkok, lemes. Nggak perlu tenaga ekstra. Tapi beda cerita kalau dia orang yang bersih dan punya integritas. Orang kayak gini nggak bisa ditaklukkan cuma dengan ancaman busuk. Justru partai-partai yang mau mendukungnya, yang dipres, ditekan dengan segala macam skandal. Inilah permainan kotor yang sering gak disadari. Dan buat kalian yang masih mendukung kejahatan mereka hanya karena sesuap nasi bermodalkan narasi palsu di media sosial, awas. Neraka siap menyambut. Jangan sok kuat dengan siksa neraka. Camkan itu wahai buzzer.
PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu atau yang disebut anak-anak abah ini akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa buat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler. Kira-kira itu tuh. Ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politics, kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga atau menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan ini sebetulnya yang menarik bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya. Tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu ya itu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah, dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin.